Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang 3 kemudahan dari Kemdikbudristek tentang seleksi P3K Guru tahap 3 dan juga seleksi P3K tahun 2022. Yang mana di sini nanti akan bisa menjadi peluang yang sangat besar ya bagi teman-teman guru. Yang pertama, yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 1, kemudian yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 2, dan juga peserta seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 yang telah memperoleh nilai yaitu baik itu P1, P2 maupun P3, dan juga bagi teman-teman yang belum pernah ikut seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nah, berikut kita juga akan bagikan informasi terkait tentang kapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 3 dan juga P3K tahun 2022. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, 3 kemudahan dari Kemdikbudristek tentang seleksi P3K Guru tahap 3 dan juga seleksi P3K di tahun 2022. Yang mana di sini kita kutip dari informasi 3 pernyataan penting Kemdikbudristek soal P3K 2022 dan juga seleksi tahap 3. Yang mana di sini terkait tentang hal ini kita kutip dari jpn.com. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek gencar membahas pengadaan P3K 2022. Akan ada regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Regulasi baru ini akan menggantikan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2021. Berikut ini 3 pernyataan Sekretaris Dirjen Guru Tenaga GTK Kemdikbudristek Prof. Nunuk Suryani tentang arah kebijakan P3K 2022 dan seleksi tahap 3, yaitu yang pertama, seleksi P3K tahap 3 digabungkan dengan P3K tahun 2022. Walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Mengenai seleksi P3K Guru tahap 3 sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K Guru 2022. Itulah kata Prof. Nunuk yang dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 18 Februari. Yang kedua, jaminan bagi yang lulus passing grade P3K 2021. Nunuk menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K 2021, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, ini tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu menempuh ujian lagi. Kemdikbudristek mencatat sekitar 193.000 guru yang lulus P3K tahap 1 dan tahap 2. Tetapi tanpa formasi. Mereka ini menjadi prioritas dalam P3K 2022 begitu formasinya nanti tersedia. Yang ketiga, skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun. Nah, Nunuk meminta guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun jangan khawatir. Kemdikbudristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru. Sahabat guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja, terang Nunuk Suryani. Nah, selanjutnya seleksi CASN tahun 2022 ini adalah nanti hanya mengakomodir yaitu P3K teman-teman, yaitu terdiri dari P3K guru dan juga P3K non guru. Kalau misalkan nanti ada seleksi CPNS itu nanti adalah dikhususkan bagi sekolah kedinasan ya, yang mendaftarnya itu melalui Dikdin. Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB tertanggal 27 Juli 2021 yang dijadikan sebagai di sini sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk pelaksanaan nanti seleksi CASN tahun 2022. Nah, di sini perihal pengadaan ASN tahun 2022 yang telah disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat maupun juga daerah. Ya, pada di sini disampaikan yaitu terkait tentang pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan. Maka di sini memperhatikan hal tersebut di atas, pengadaan ASN tahun 2022 nanti dilakukan hanya untuk P3K. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan ini adalah terkait tentang pengusulan e-formasi, teman-teman. Yang mana di sini kita bisa cek pada yang poin 1. Nah, di sini jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini adalah nanti merujuk pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 ya.
Jadi di sini positif. Nanti untuk tahun 2022 ini pelaksanaan seleksi CASN ini fokus hanya untuk P3K saja, baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru. Dan di sini untuk jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 terkait tentang formasi yang nanti akan diberikan untuk di tahun 2022. Nah, di sini adalah nanti sudah diberikan untuk alokasi dari pusat, teman-teman, terkait tentang penggajian dari Kementerian Keuangan. Ya, di sini nanti untuk perkiraan formasi di tahun 2022 sekitar 758 ribuan orang, teman-teman, untuk yang P3K guru. Selanjutnya terkait tentang seleksi P3K guru tahap 3, maka di sini nanti teman-teman untuk hal-hal yang nanti akan dilakukan dalam kebijakan tahap 3 ini adalah mengacu pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 yang tentunya ini nanti akan dilakukan sedikit revisi ya. Namun tidak akan mengurangi dari muatan-muatan yang menjadi pokok untuk seleksi P3K di tahun 2021 karena di sini masih dalam satu rangkaian, teman-teman. Terutama misalkan untuk terkait tentang di sini penilaian ya, yaitu untuk nilai yang dapat digunakan itu nilai tahap 1, 2 dan 3 di ranking mana yang paling tinggi. Kemudian kalau misalkan kita nanti di tahun ini nilai kita ini sudah bagus, lolos passing grade, maka menurut Ibu Nunuk Suryani dikatakan bahwa tidak ikut ujian pun ini nanti teman-teman bisa dapat dipakai ya untuk nilainya. Yang penting ini kita memilih formasi, teman-teman. Nah, selanjutnya hal yang paling dinanti-nantikan itu adalah seperti ini, teman-teman, yaitu kira-kira kapan jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022. Dikarenakan Ibu Nunuk mengatakan bahwa untuk jadwal seleksi P3K guru tahap 3 itu kemungkinan besar akan dilaksanakan berbarengan dengan seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari Subdit Penetapan dan Pengadaan Pegawai BKN yang mana dalam agenda ini kita bisa cek informasi sebagai berikut. Ya, mana untuk saat ini tahapannya tentu saja ini sedang masa-masa pengusulan formasi dari masing-masing instansi ya, teman-teman, ke instansi pusat. Nah, di sini coba kita cek bersama, yaitu di sini untuk poin yang ke-11. Penyampaian formasi tahun 2022 ini akan disampaikan pada bulan Mei tahun 2022. Nah, di sini kemudian untuk yang poin ke-12 yaitu pengadaan seleksi P3K guru dan P3K non guru tahun 2022 ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Nah, berarti dengan demikian kita dapat mengetahui dikarenakan untuk seleksi P3K guru di tahun 2021 yang tahap 3 ini kan dibarengkan dengan seleksi tahun 2022. Berarti dapat dimungkinkan bahwa nanti untuk jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahap 3 ini adalah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Nah, entah nanti dilaksanakan kapan, apakah bulan Juni beneran, ataukah dibarengkan, ataukah dipisah dalam waktu dekat, kita pantau informasi resmi dari guru-p3k.kemdikbud.go.id yang merupakan portal pengumuman P3K guru ya, teman-teman. Dan kita apapun hasilnya ini selalu berdoa saja semoga yang telah diusahakan dari Kemdikbudristek ini adalah memang benar-benar memihak kepada kita, yaitu sobat-sobat guru honorer. Semoga di tahun ini menjadi rezeki kita supaya diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.